Ikutin perjalanan aku menuju ke Bali menggunakan bus. Hai, kembali lagi di Joandi Channel. Mau tahu keseruan video kali ini? Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, serta aktifin tanda loncengnya untuk notifikasi. Hari ini aku mau perjalanan ke Bali, tapi bukan naik pesawat. Sekarang aku udah di salah satu terminal. Aku pengen cobain naik bus. Nah, kalau kemarin itu aku udah naik bus dari Balinya ke sini. Sekarang aku mau perginya dari Jakarta ke Bali. Nah, jarak yang ditempuh itu kurang lebih 1400 km. Wow. Dan waktunya kurang lebih itu 22 jam. Jadi kemungkinan sampai kita besok sekitar sore kok nggak malam. Ya, semoga lancar di perjalanan. Semoga nggak macet ya. Kemarin dari Bali ke sini itu menggunakan bus Kramat Jati dan kendalanya kita sempat rusak busnya. Ini aku menggunakan Pahala Kencana. Semoga lancar-lancar jaya ya. Jadi terus perjalanan 22 jam. Wow. Dan sekarang aku udah di terminal mana ini? Pulau Gebang. Dan kita mau makan dulu. Aku berangkatnya sendiri tapi tadi diantar Panca. Kita makan dulu di Alfamart ya. Jadi kita makan dulu. Kita sudah beli ayam goreng. So ikutin terus perjalanan aku menuju Bali menggunakan bus. See you. Oke, setelah selesai kita langsung naik lagi karena ini menunjukkan sudah hampir jam 4 tadi karena ada kendala di jalan macet dari busnya dari menuju Bogor ke Pulau Gebangnya dan agak molor. Ini kita jam 4 kita naik lagi untuk memastikan bisnya udah datang atau belum. Tapi petunjuk dari orang loketnya kita langsung ke counter check-in point aja. Nah, kita ini langsung menuju ke counter check-in point yang ada di terminal Pulau Gebang. Ini counter check-innya, pegawainya cukup ramah banget ya. Kita counter check-in point ini supaya kita mendapatkan barcode untuk masuk ke pintu terminalnya menuju busnya. Jadi terminal ini hampir sama kayak pesawat sih, tapi ya gitulah, lebih rapi aja dari yang lain-lainnya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke pintu terminalnya untuk ke busnya. Langsung di scan dan kita bisa naik masuk ke busnya. Ini sudah jam 4 lewat. Kita langsung naik aja. Let's go. Ini kita sudah berada di gate untuk keberangkatan bus Pahala Kencananya. Nah, ini busnya tapi belum datang. Kita harus menunggu di lobinya. Ini lobinya cukup lebar, cukup luas ya. Jadi kita nunggu di sini juga cukup nyaman lah ya. Dan setelah menunggu 1 jam, barulah mobil Pahala Kencana ini datang yang harusnya berangkat di jam 3 sore. Ternyata kita berangkat di jam 5 hampir setengah 6 sore. Jadi molornya cukup luar biasa nih. Ini kita sudah siap-siap berangkat. Banyak juga yang menunggu karena busnya terlambat. Jadi banyak yang kayak terlantar gitu. Dan kita langsung aja berangkat. Ini sudah memasukin tol. Perjalanan diperkirakan itu 22 jam sampai besok. Sampainya itu besok di jam 10 pagi, tapi nggak tahu, kita nikmatin aja perjalanan ini dengan tidur dan tidur.
Dan ini kita sudah sampai Bekasi. Kenapa kita ke Bekasi? Karena tadi ada kejadian ibu-ibu menuju ke Pekalongan atau ke mana gitu, daerah Jawa. Dia tertinggal busnya, jadi dia tidak menunggu di Bekasi. Jadi kita harus mengambil ibu itu menuju ke daerah Jawa itu, nanti ketemu dengan busnya tersebut di poin servis makan ya gitu. Jadi nanti ibunya sementara numpang di bis kita. Aduh, kejadian. Makanya ibu kalau pergi-pergi itu harus prepare waktu ya, biar jangan ketinggal busnya. Kita aja yang udah prepare, busnya yang telat gitu. Lebih baik kita yang duluan daripada kita yang ditunggu. Kayak gitu ya, kalau kalian dalam perjalanan harus prepare waktunya supaya tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Kita sudah di dalam tol menuju ke Bali dan kita akan berhenti nanti di servis makan. Dan kebangun-bangun kita sudah mau berhenti ini di daerah Cirebon, yaitu kita mau makan. Kebetulan kalau kita naik bis itu jarak jauh, kita sudah mendapatkan servis makan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali tergantung bisnya ya. Dan ini adalah servis makan yang pertama, nggak tahu ini berapa kali dapat. Ini servis makan yang pertama kita di Cirebon. Jadi ayo mari kita nikmatin. Sebelum makan itu kita dicek dulu tiketnya, tiket penumpangnya, baru kita boleh mengambil makanan kayak gitu. Jadi ini kalau kita servis makan nih, kalian bisa lihat tuh. Nah ini dijatahin gitu loh guys, dijatahin terus ya gitu deh. Porsinya nggak bisa banyak, tapi kalau misalnya yang kayak gini sambal mau segambreng juga kalian boleh, atau kuah-kuah. Tapi makanan ya begini ala kadarnya, cuman kol dan ayam goreng, tempe seperti itu. Jadi daripada lapar, mari kita makan aja karena ini sudah malam. Tadi saya berangkat itu udah makan sih, tapi ini karena tengah malam ya udahlah, perut lapar juga, mari kita makan aja.
Dan nih setelah selesai kita langsung naik lagi ke bisnya, kita siap-siap lagi berangkat. Ini kita tadi kurang lebih setengah jam ya untuk istirahat makan. Kita langsung naik ke bisnya kembali untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Bali. So nggak banyak yang bisa kita lakuin, kita hanya bisa tidur. Jadi sampai ketemu nanti ya, kita tidur lagi. Pas lagi enak-enaknya tidur kok terasa panas, bisnya mati, orang pada nggak ada. Nggak tahu ternyata bisnya mogok. Jadi solarnya itu tidak mau naik, jadi bisnya itu nggak ada tenaganya dan mati. Jadi kita harus berhenti nih di daerah Semarang sekitar 1 jam dan lanjut lagi setelah itu. Let's go. Nah, pagi harinya setelah kita udah tadi mengalami mogok, di malam harinya kita sudah sampai di daerah Jawa Tengah. Ini kita sudah banyak melewatin ternyata pemandangan-pemandangan indah seperti ini nih. Kalian bisa lihat, yang tidak bisa kalian lihat di ibu kota nih, sejuk banget. Ini dalam bis loh guys, apalagi di luarnya pasti udaranya sejuk banget. Gunung-gunung kelihatan. Nih kita sudah sampai Jawa Timur ya. Tadi di Jawa Tengah, ini Jawa Timur. Full kita diujangin dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Dan gak lama kemudian, berapa jam, 4-5 jam, kita sampai lagi di servis makan yang kedua. Ini di daerah Situbondo. Dan udara di sini cukup cerah, cukup bagus banget, tidak seperti di ibu kota yang penuh dengan polusi guys. Kalian bisa lihat itu sangat cerah sekali. Ini aku udah ngambil makan tadi, udah ya makanannya nggak jauh beda dengan yang servis pertama. Ayam goreng, bakwan, dan sayur berkuah, itu saja sih. Jadi mari kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah makan lanjut lagi kita perjalanan Situbondo menuju ke Bali. Ini kita menuju ke Ketapang dulu ya, daerah Banyuwangi. Itu sekitar 3-4 jam lagi kita baru sampai ke Ketapang atau ke pelabuhannya. Ini di daerah sini kita melewatin banyak banget hutan kayu jati terutama ya. Itu perkebunan kayu jati. Dan lagi-lagi kita harus tidur di dalam perjalanan. Banyak penumpangnya guys, ini full dari berangkat sampai nanti ke Bali itu full. Ya kita lanjut tidur lagi lah, daripada kita menggabut gak jelas. Mari kita tidur. Oke, setelah kita terbangun, kita sudah sampai di Ketapang. Ini perjalanan seperti yang aku bilang tadi, 4 jam kita baru sampai di pelabuhan. Ini pelabuhan penerbangan Ketapang. Jadi ini kalau dari Jawa mau ke Bali itu kita melalui pelabuhan ini. Itu perjalanannya, nyebrangnya itu kurang lebih 1 jam ya. Dan alhamdulillah kita tidak ngetem lagi, tidak menunggu lagi, kita langsung dapat kapalnya untuk nyebrang. Jadi kita langsung aja menuju kapalnya. Wow, bagus sekali ya guys, kalian bisa lihat nih
airnya benar-benar biru, no filter, no edit ya. Untuk gambarnya ini benar-benar biru banget. Dan kita langsung menuju ke kapalnya. Ini kita langsung dapat kapalnya, langsung berangkat guys. Jadi kapalnya juga tidak menunggu penumpang lama-lama, langsung berangkat. Jadi di sini kita tidak memakan waktu lama. Ini sekitar jam 3 sore ya, jam 3 sore di daerah Ketapang, tapi jam 4 sudah di Bali. Jadi kan bedanya itu 1 jam emang antara daerah Banyuwangi sama Ketapang, sama Bali gitu. Jadi bedanya pokoknya kalian itu 1 jam lah kalau daerah Wip sama Wita. Nah sekarang kita sudah berada di dalam kapal, kita baru masuk. Setelah bisnya berhenti, kita langsung keluar dari bis nih. Kita keluar dari bis untuk naik ke lantai atas kapalnya supaya kita bisa duduk, kita bisa menikmati perjalanan di kapal ini ya. Ini banyak banget guys yang mau menyeberang ke Bali tuh. Jadi bus ini juga tidak hanya pribadi, tapi dia mengangkut banyak penumpang yang dari angkutan gitulah pokoknya. Orang-orang biasa yang naik motor juga ada yang nyebrang ke Bali menggunakan kapal-kapal seperti ini. Nah ini kita langsung aja naik ke atas. Nah di kapal ini aku mau kasih tahu juga kalian, kalau lapar itu ada kayak kantin gitu, harganya juga relatif terjangkau. Ada pop mie, ada nasi kucing dan lain-lain. Pokoknya ada kopi segala macam. Kalian bisa nyantui di sini. Dan kalian mau tahu ini udaranya, wow, seger banget karena anginnya itu benar-benar kencang sekali. Dan kalian bisa menikmati pemandangan laut yang sangat biru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ya kita menikmatin dulu ya guys pemandangannya di dalam kapal ini menuju ke Bali dengan angin yang semilir-semilir sejuk. Dan ini aku mau masuk ke pintu utamanya. Tadi aku udah pesen pop mie. Nah, makan lagi, dan makan lagi. Ya ginilah kalau dalam perjalanan ya. Tapi ya gimana, harus ngapain lagi. Ini aku mau cari tempat duduk dulu untuk makan segelas pop mie, asik. Dan menikmatin perjalanan menuju ke Bali. Lihat sendiri, muka udah kecel karena bangun tidur gitu aja, tidak mandi. Ini kita sudah jam 3:30 sore daerah Wip, tapi jam 4:30 daerah Wita. Kan kita makanlah, daripada memikirkan kekucelan ini. Mari kita makan, bismillah. Ombaknya kencang sekali guys, anginnya kencang. Miring. Wow. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Itu sekitar jam 5:30 sore ya, daerah Wita.
perjalanan kurang dari 1 jam, tapi bedanya 1 jam dari WIB ke Wita. Ini kita udah di daerah Gilimanuk dan kita harus turun karena harus validasi vaksin. Jadi buat kalian yang berpergian harus divaksin dulu ya, minimal ya vaksin kedua lah gitu biar aman. Kalau yang bisa booster. Nah ini kita turun lagi di bus untuk validasi vaksin. Kalau kalian yang udah punya Peduli Lindungin, silahkan di download dan itu mempermudah kalian untuk validasi. Kalian bisa langsung scan dan langsung lewat nih validasi check-in point. Jadi sekarang lagi gencarnya lagi untuk pemeriksaan vaksin supaya kita terbebas dari virus corona. Jadi buat kalian berpartisipasilah untuk mau divaksin karena ini untuk kebaikan kita bersama. Biar kita juga bisa jalan-jalan. Mbak, kalau yang pakai barcode? Ya, thank you. Ini aku udah validasi, udah no repot-repot. Scan QR tadi, udah scan QR. Ya udah langsung lewat saja, jadi tidak perlu ribet lagi. Jadi kalian downloadlah Peduli Lindungin untuk mempermudah kalian ketika kalian memasukin area-area yang harus validasi vaksin gitu. Ini kita menunggu kembali bisnya untuk perjalanan kembali ke daerah Denpasar dan perjalanan kita menuju ke Terminal Mengwi. Ini aku skip karena kepanjangan, kita sudah capek di jalan. Ini kita sudah sampai di Denpasar, tepatnya di Terminal Mengwi itu sekitar jam 9 malam. Wah, capek banget. Sekarang kita udah sampai di Terminal Mengwi, lanjut perjalanan menggunakan Grab ke Kutel. See you. Ini aku tadi dari sampai ke Mengwi langsung aja pesen Grab untuk menuju ke hotel karena si Panca sudah sampai hotel duluan. Ya, mari istirahat. Dan akhirnya aku sudah sampai di hotel. Panca sudah duluan. Dia cuma 2 jam, aku 30 jam guys. Yang rencananya itu yang aku bilang kemarin itu cuma 22 jam. Ternyata ini jam setengah 10 baru sampai di hotelnya. Wow, luar biasa sih. Tapi ada beberapa kendala kemarin. Ya, begitulah. Namanya juga naik bus ya. Tidak bisa diperkirakan jalur darat. Nah, sekarang aku udah di Bali, sudah sampai di hotelnya. Jadi buat kalian semua yang mau budget minim, kalian bisa naik bis. Tapi ya begitu, harus prepare waktu yang lama gitu. Karena berapa ini? 1 hari 1 malam lebih 30 jam, kalian bayangin betapa pegel bete-nya. Tapi aku berpengalaman aku untuk naik bis Pahala Kencana ini ya nggak terlalu ekspektasi yang tinggi sih karena harganya juga kan cuma 400 ribuan. Terus untuk dapat makannya 2 kali servis makan, tapi tidak seenak yang di video kemarin itu di Keramat Jati. Busnya itu makannya itu lebih enak daripada yang ini gitu untuk servis makannya. Kenapa lebih enak? Karena ya menurut aku servis makan yang di Pahala Kencana ini biasa aja
gitu, tidak ada varian-varian yang bisa kita pilih gitu. Jadi buat kalian bisa tentuin kalian mau ke Bali dengan budget minim tapi membuang waktu lama, atau dengan budget yang agak lebih mahal tapi waktunya itu lebih singkat, 2 jam udah sampai Bali. Ya itu tergantung kalian mau pilih dengan pilihan yang mana ya. Nah sekarang aku udah sampai Bali, 30 jam udah letih banget. Sekarang mau mandi, mau istirahat dulu, benar-benar ini istirahat. Terus lanjut lagi besok aktivitas, kurang lebih kita 7 hari di Bali. Mau ngapain aja ikutin terus, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta share teman-teman kalian. Jangan lupa ya share, subscribe itu gratis. Thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu kembali di Joandi Channel.